Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ajiza, SPD Kepala Sekolah SD Swasta Al-Hidayah, Kecamatan Medan Kolonia. SD Swasta Al-Hidayah terletak di Jalan Starbang Gang Sahabat nomor 139, Kelurahan Kolonia, Kecamatan Medan Kolonia, Kota Medan, Sumatera Utara. SD Swasta Al-Hidayah berdiri sejak tahun 1991. SD Swasta Al-Hidayah memiliki visi membentuk generasi yang soleh dan soleha dan berakhlak mulia, serta mencerdaskan anak Indonesia dalam iman dan takwa. SD Swasta Al-Hidayah juga memiliki misi mengembangkan siswa-siswi dan komponen sekolah hidup tertib dan disiplin, membentuk siswa yang beriman dan bertakwa dan bertanggung jawab, meningkatkan nilai ujian untuk setiap mata pelajaran, membentuk siswa yang terampil dan kreatif serta berpengetahuan luas, meningkatkan hubungan kerjasama antara komponen sekolah dan masyarakat. SD Swasta Al-Hidayah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung, yaitu ruang belajar yang nyaman, ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang komputer, dan ruang ibadah, serta taman sekolah yang asri. SD Swasta Al-Hidayah memiliki keunggulan di antaranya, SD Swasta Al-Hidayah sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengadakan kegiatan literasi di halaman sekolah, seperti melafalkan Asmaul Husna, melafalkan surah-surah pendek, sholawat dan zikir, membaca surah Yasin, membaca buku, senam, dan menyanyikan lagu-lagu nasional. Pastinya memiliki guru-guru senior dan berpengalaman dan sudah mendapatkan sertifikat guru pendidik atau sertifikasi. Selama pandemi COVID-19, SD Swasta Al-Hidayah melakukan pembelajaran jarak jauh daring dan luring, di mana siswa yang tidak memiliki handphone mengikuti pelajaran lewat jalur luring, yaitu datang ke sekolah untuk mengambil materi pelajaran dan tugas-tugas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan siswa yang memiliki handphone tetap mengikuti pembelajaran daring melalui via WhatsApp dan Zoom. Namun, pembelajaran daring dan luring yang terlaksana belum berjalan seperti yang diharapkan, karena kurang optimalnya guru memanfaatkan media alat peraga di dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga murid menjadi kurang bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Melalui rencana pengembangan sekolah di tahun 2021, Kepala Sekolah melakukan IHT, In-House Training, dalam upaya meningkatkan kemampuan guru mengoptimalkan media alat peraga yang tersedia di sekolah pada proses pembelajaran daring dan luring. Setelah dilakukan IHT, diharapkan guru dapat menggunakan media alat peraga dalam setiap kegiatan belajar mengajar pada proses pembelajaran daring dan luring di SD Swasta Al-Hidayah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kepala Sekolah telah menyusun langkah-langkah berupa persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, refleksi, serta tindak lanjut. Dalam kegiatan persiapan, Kepala Sekolah merancang rencana pengembangan sekolah yang terdiri dari tujuan, indikator keberhasilan, program kegiatan, langkah-langkah kegiatan, sumber daya, dan student well-being. Selanjutnya, Kepala Sekolah melakukan konsultasi dan komunikasi serta kerjasama membuat tim kecil dengan wakil kepala sekolah, komite sekolah, serta guru-guru. Lalu Kepala Sekolah menyusun proposal kegiatan, membentuk tim kerja, menyusun program, menyiapkan jadwal dan bahan, serta alat-alat untuk kegiatan in-house training. Selain itu, Kepala Sekolah juga membuat instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan. Setelah tim kerja terbentuk, Kepala Sekolah menugaskan panitia untuk membuat dan menyebarkan undangan rapat kepada yayasan, komite, dewan guru, staf usaha, dan orang tua. Dalam rapat tersebut, Kepala Sekolah memaparkan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir, Kepala Sekolah menugaskan panitia untuk memberikan informasi kepada fasilitator tentang waktu pelaksanaan in-house training,
pengenalan dan pemanfaatan media alat peraga dalam kegiatan belajar mengajar pada proses pembelajaran daring dan luring di SD swasta Al-Hidayah. Hal pertama yang dilakukan untuk pengenalan dan pemanfaatan alat peraga yaitu guru kelas dan bidang studi mengelompokkan media alat peraga yang tersedia di gudang sekolah berdasarkan mata pelajaran masing-masing dan mendata inventaris media alat peraga tersebut dari nama-namanya, fungsinya, dan keterkaitannya dengan mata pelajaran, serta merekap dan membakukan daftar inventaris media alat peraga tersebut. Lalu, melakukan IHT dengan tujuan memperkenalkan nama dan fungsi dari media alat peraga yang telah tersedia dalam bentuk sosialisasi pengenalan bagi guru-guru terhadap nama-nama alat peraga dan fungsinya yang tersedia di sekolah. Kemudian, membuat materi bahan ajar yang sesuai dengan media alat peraga yang tersedia di sekolah, terutama LKS. LKS yang telah dibuat secara bersama-sama ini menjadi bukti bahwa guru pada akhirnya semakin mengenal dan memahami fungsi dari alat peraga tersebut. Dan selanjutnya, guru mulai melaksanakan pembelajaran yang disesuaikan dengan materi dan ketersediaan media alat peraga serta LKS yang sudah dibuat. Untuk kegiatan monitoring evaluasi atau MONEV dilakukan dengan mengisi instrumen yang sudah disediakan oleh kepala sekolah. Semua peserta terlibat mengisi keterlaksanaan kegiatan ketercapaian kompetensi kepala sekolah berdasarkan analisis AKPK. Dan yang terakhir, siswa diminta untuk mengisi instrumen terkait dengan pengenalan dan pemanfaatan alat peraga dalam kegiatan belajar dan mengajar terhadap motivasi dan minat belajar siswa pada materi yang diterapkan. Pada pelaksanaan, ternyata memberikan hasil yang cukup berarti di SD swasta Al-Hidayah, di mana terbukti bahwa guru-guru di SD swasta Al-Hidayah pada akhirnya semakin mengenal dan memahami fungsi dari alat peraga tersebut. Dan siswa lebih mudah memahami konsep yang dipelajari, karena belajar dengan menggunakan media alat peraga melibatkan aktivitas fisik dan mental siswa yang memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan tertarik untuk mengeksplorasi situasi di sekitar mereka dengan perasaan senang dan gembira ria. Sehingga siswa tidak lagi merasa bosan mengikuti proses pembelajaran daring dan luring yang diberikan oleh para guru. Dengan terlaksananya kegiatan pengenalan dan pemanfaatan alat peraga dalam kegiatan belajar mengajar di SD swasta Al-Hidayah ini, saya jadi mulai mengenal nama-nama media alat peraga yang tersedia di sekolah. Kemudian saya mulai memahami bagaimana fungsi dan cara kerja dari media alat peraga tersebut. Sehingga saya merasa terdorong sekali untuk terus meningkatkan kemampuan saya, yaitu dalam mengajar di dalam proses pembelajaran daring dan luring yang terjadi pada saat pandemi seperti ini. Dengan pemanfaatan alat peraga dalam kegiatan belajar mengajar pada proses pembelajaran daring dan luring membuat saya lebih bersemangat dan lebih fokus dalam belajar, dan saya lebih mudah menguasai materi pelajaran yang diberikan, sehingga saya tidak lagi merasa bosan mengikuti pembelajaran daring dan luring di masa pandemi ini. Sebagai komite sekolah, kami mendukung sekali pemanfaatan alat peraga dalam kegiatan belajar mengajar pada proses pembelajaran daring dan luring yang diterapkan di SD swasta Al-Hidayah, karena penerapan ini dapat membantu para guru dan siswi dalam pembelajaran daring dan luring di masa pandemi COVID-19 ini. Saya sebagai orang tua sangat bersyukur dengan adanya pemanfaatan alat peraga di dalam kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 ini. Karena dengan adanya media alat peraga di dalam pembelajaran, membuat anak saya lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran daring dan luring pada saat ini. Demikianlah pelaksanaan rencana pengembangan sekolah di SD swasta Al-Hidayah tahun 2021.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.